bagaimana itu yang petani-petani Minahasa punya itu untuk dipasarkan di sini, dibawa di Amerika sini. Itu terpikir sekali untuk kita itu. Itu baru satu item tentang gula. Oke, kalian semuanya senang bisa kembali lagi ada di video terbaru kali ini. Dan yang akan Cice dengan Mariska. Bukan orang baru karena ini untuk kedua kalinya. Kemarin ada terjadi sesuatu dan lain hal. Sehingga kita arrange lagi Cice kita saat ini untuk yang kedua kalinya. Dan terima kasih untuk Lendi Parengkuan yang sudah meluangkan waktu lagi untuk bisa chit-chat dengan Mariska di video terbaru kali ini. Dan kita akan langsung menyapa Lendi Parengkuan. Terima kasih Lendi. Sudah yang kedua kalinya kita chit-chat dan kali ini apa kabar? Kemarin maaf ya ada sedikit gangguan teknis lah. Tidak disengaja. Ini kabarnya baik-baik. Ya, baru pulang kerja ya. Baru udah training kerja baru. Oh, training kerja baru. Saya bantu doa semoga semua lancar ya. Ini Oke, kalau boleh tahu kegiatan sebenarnya Lendi di dalam kegiatan berorganisasi di sesama diaspora ya, itu apa saja kegiatan yang Lendi ikuti di New Hampshire? Oh ya, untuk kegiatan di New Hampshire, pertama kegiatan kerohanian gereja. Jadi saya anggota atau member di gereja Presbyterian Church USA. Ya, gereja ini kalau di Indonesia atau di Minahasa sama dengan Gemim atau GPIB sama. Gereja Protestan, begitu. Kemudian di New Hampshire sini juga, di tempat tinggal saya, ada juga banyak organisasi-organisasi seperti perkumpulan rukun-rukun dari daerah asal. Ada paling banyak ya pasti Minahasa. Baru ada rukun Ambon, ada rukun Batak, ada yang dari Jawa juga. Jadi ada beberapa rukun yang di New Hampshire sini dan hampir semua rukun itu kami ikuti karena mereka itu adalah anggota-anggota di gereja. Jadi kita membaur dengan mereka dan kalau ada acara-acara rukun kita mengikuti. Kalau spesifik untuk rukun daerah asal saya, Tolour atau Tondano juga ada. Itu tiap pertemuannya tiap bulan satu kali. Ada juga kegiatan organisasi di sini yang pernah saya ikuti tapi akhir-akhir ini saya kurang aktif. Yaitu di sini ada organisasi non-profit yang namanya ICC. Kegiatannya itu yaitu membuat festival Indonesia, atau ya kalau sudah membuat festival Indonesia berarti sudah ada kegiatan basar makanan, ada pakaian, dan itu dari beberapa state di Amerika yang hadir. Ada yang dari Philadelphia, New York, New Jersey, yang daerah-daerah dekat New Hampshire atau Boston. Dan kegiatan-kegiatan yang lain juga yang di New Hampshire sini apa ya, rukun gereja
Ya baru itu dulu untuk kegiatan. Kalau kalau Ya. kalau Lady punya informasi berapa banyak sebenarnya orang Indonesia atau mungkin Sulawesi Utara di sepengetahuan Lady di New Hampshire? Oh ya, kalau sepengetahuan saya ada sekitar berapa ya? Pernah di data itu ada 3.000 lebih. Oh, tapi bukan cuman Minahasa. Itu sudah dengan dari Ambon, dari Jawa, Orang dari Indonesia. Sumatera. Indonesia. Iya, 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 begitu. 3.000 ada hampir 4.000 mungkin. Data sebenarnya sudah saya lupa. Oke. Begitu. Itu kira-kira apa yang kalau kita boleh ambil apa ya contoh atau kita bisa dibilang compare dengan Indonesia soal pendidikan, soal Oh ya. mungkin ya banyak hal ya, pekerjaan dan yang lain-lain itu kalau bisa compare dengan Indonesia secara khusus juga Sulawesi Utara. Yang Lady belajar, yang dicermati atau yang pasti ada kelebihan dan kekurangan. apa tuh kelebihannya? Kalau kelebihannya ketika kita pertama apa pendidikan dulu atau pekerjaan? Ya, kita mulai dari pendidikan. Oke, kalau pendidikan ya di dunia ini siapa nak tahu pendidikan di Amerika, ya kan? Kita dengar-dengar waktu di Indo hebat, kita menonton di televisi dan kita sudah saksikan sendiri. Tapi pada sebenarnya ketika orang Indonesia datang di sini, yang ada anak-anak yang masih umur berapa ya, yang masih kecil lah, masih SD atau yang sudah lahir sini, yang khususnya orang-orang Indonesia, data yang saya tahu dan dari kesaksian orang-orang, anak-anak Indonesia sangat pinter, pandai ketika bersekolah di sini. Karena sudah ada dasar ketika di Indonesia. Jadi pertama pelajaran kita di Indonesia dengan di Amerika agak beda cara belajarnya. Mungkin kalau di Amerika kita dilebihkan dengan fasilitas. Tapi kalau di Indonesia cara belajarnya fasilitas yang kurang, jadi kebanyakan caranya menghafal. Caranya pokoknya cari tahu sendirilah bagaimana. Kalau di Amerika kan referensinya banyak. Jadi mungkin motivasi lebih berusaha dari Indonesia itu yang membuat anak-anak Indonesia ketika sekolah di sini dia lebih berprestasi. Dan rata-rata prestasi mereka itu di mata pelajaran matematika. Apakah ketika dia pernah mengenyami sekolah di Indo terus datang di Amerika, atau memang ketika dia masih kecil dia sudah tidak tahu tetapi orang tuanya mengajarkan. Jadi orang tua mendampingi apa yang orang tua pernah mengalami pelajaran di Indonesia, dia memberitahukan kepada anaknya dan akhirnya anak itu jadi berprestasi. Banyak sekali penghargaan. Yang sangat positif di sini yang mungkin tidak ada di Indonesia yaitu tentang mereka sangat menghargai apa yang dibuat oleh seorang anak. Mereka sangat menghargai. Misalnya ketika dia tahu melukis atau menggambar, anak itu diarahkan begitu. Atau juga di sini sangat memperhatikan tentang olahraga. Nah, ketika anak-anak itu punya bakat, itu sangat menolong mereka untuk melanjutkan studi dengan berbagai penghargaan yang ada. Karena kita sudah tahu ketika melanjutkan di universitas atau college, biayanya mahal. Nah, anak-anak itu akan terbantu ketika dia berprestasi. Di bidang olahraga. Kalau kita di Indonesia, pokoknya di bidang-bidang tertentu ya. Iya, kalau kita di Indonesia agak beda. Biar sumber prestasi, kalau memang nggak punya duit ya memang
Kasihan nak sekolah tuh anak kan. Saya mengalaminya. Iya. Dulu juara bridge. Tapi tetap harus ngos-ngosan di kuliah. Iya, Eka, sorry, jangan cuma kamu yang kasih kesaksian atau wawancara tentang saya juga harus kasih kesaksian tentang kamu. Karena yang tahu kamu itu atlet nasional di bridge kan? Di Sulawesi Utara sampai nasional juga. Ya, yang kita tahu itu pada waktu kamu punya masa di Amerika, waduh, dihargai sekali itu. Tapi ya begitulah. Mungkin sudah ada perubahan sekarang atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan. Saya berharap kan nanti Lendi, kita tuh nanti bulan September kan puji Tuhan udah diterima di University of Washington untuk ngambil S2. Karena require untuk tes pengacara harus ada gelar LLM. Karena kita sarjana hukum kan dari Indonesia. Mudah-mudahan ada olahraga bridge atau adalah orang yang tahu bridge di University of Washington. Karena kebanyakan kan voli, basket atau lain. Mudah-mudahan. Iya. Supaya tidak sendiri ya. Mudah-mudahan. Ya, saya tidak tahu Lendi. Iya. Mudah-mudahan. Kita tambah berdoa untuk itu. Thank you. Jadi tadi tentang kemudian James sendiri kan yang anaknya itu sekarang ada ketertarikan di olahraga atau di math or apa menurut Lendi? Oh iya, kalau James memang dia sangat tertarik di matematika. Dan kalau olahraga, dia sangat tertarik dengan olahraga khasnya Amerika yang ball. Ya, beda kan, kita kalau di Indonesia football itu bola kaki, sepak bola. Ya. Kalau ini kan Amerika soccer ya, disebut soccer. Kalau di sini football itu yang bola lonjong itu. Iya. Apalagi di daerah kita ini New Hampshire ini kan kita juga salah satu daerah yang kata lain dari New Hampshire kan ada perkumpulan dari 6 state yang kita sebut New England. Iya. New England kan kita di sini. Iya, dari Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine. 6 state ini yang dikatakan New England. Dan ada football Amerika yang yang jago lah, yang terkenal dengan beberapa kali juaranya. Nah, anak saya itu si James, dia sangat tertarik untuk mengikuti itu. Masih agak khawatir karena olahraga itu kalau kita di Manado bilang keras ya? Itu iya keras. Jadi lihat memang dia lebih tertarik di situ. Oke. Dia sekarang ikut juga sudah mulai diarahkan berarti ya. Sudah mulai diarahkan. Iya. Pokoknya mana yang dia ingini, mana yang dan juga saya lihat sesuai dengan fisiknya, saya persilakan sama istri untuk oke, silakan. Begitu. Karena di sekolah mereka sangat menghargai ketika seorang anak itu dia mempunyai bakat. Karena itu juga untuk masa depannya dia bisa mendapatkan beasiswa. Begitu. Soalnya kalau mau dipikir-pikir kalau saya sendiri untuk membiayai dia sampai agak berat. Biaya di sini mahal. Tapi kalau pintar kan bisa ada scholarship. Ya mudah-mudahan dia lebih tekun lagi untuk itu. Kemudian tentang pekerjaan ya. Tadi kan tentang studi, pekerjaan yang pasti beda lah. Nah ini yang sudah masuk di suka dan duka. Ya kan? Jadi
kita kalau di Indonesia pekerjaannya apa ya? Kalau pekerjaan yang misalkan atau apa kan tidak menguras banyak fisik, ya kan? Tapi kalau kita di sini sebagai diaspora itu kebanyakan pekerjaan yang menguras banyak fisik. Jadi bagaimana kalau kita lihat saudara-saudara kita yang bekerja sebagai petani, sebagai tukang, ya seperti begitulah. Bisa dikatakan 90 sampai berapa? 90 apa 95% diaspora Indonesia bekerja seperti begitu. Tapi pekerjaannya kebanyakan di pabrik-pabrik atau di company-company begitu. Dan pekerjaan itu kalau kita kurang terbiasa memang harus dibiasakan. Karena selama kurang lebih 8 jam pekerjaan itu bekerja terus ada sih breaknya 15 menit, break makan setengah jam. Selebihnya kita harus bekerja terus tanpa istirahat. Nah, kalau di Indo kan ada kalanya dorang bilang, oh baroko dulu sedikit. Atau kalau di sini istirahat sangat tuh cuma disiplin. satu jam, nanti balik ke kantor, so buat iya. Ya itu yang, tapi kalau kita sudah menyesuaikan, tentu kita boleh mampu melakukan pekerjaan apa saja yang ada di Amerika sini, begitu. Oke, kira-kira selama berada di Amerika, di New Hampshire, adakah ide-ide atau hal-hal yang mungkin terpikirkan untuk dibuat di New Hampshire atau sebaliknya di kampung halaman, adakah terbersit untuk berbuat sesuatu hal-hal yang menginspirasi kita untuk sepertinya ini kita bisa terapkan di sini, sebaliknya ini bisa kita terapkan di Indonesia. Oke. Kalau itu yang pasti itu sudah menjadi cita-cita saya. Jadi yang pertama di sini kita berhadapan dengan orang yang profesional. Jadi di sini ketika pergaulan kita atau di tempat kerja kita masalah tetap ada, ya kan? Masalah perbedaan, masalah bahasa. Tetapi kalau berhadapan dengan orang-orang Amerika atau orang singkat kebiasaan bilang bule, itu mereka sangat fair, sangat kalau beda pendapat, oke, boleh saling argu atau apa, tapi cuman habis sampai di situ. Beda dengan kita, jujur banyak kita orang yang ada apa bahasa yang keren orang bilang baper, bawa perasaan. Baper, bawa perasaan. Nah, itu kita harus ambil positifnya di situ. Kalau ya sudah. Kita sekarang hadapi apa yang di depan. Nah, itu yang membuat mental kita lebih bagus. Salah satu itu. Kita bisa sharing dengan teman atau keluarga tentang budaya mereka itu. Kemudian ada banyak hal lagi yang saya lihat ketika di Amerika yang saya lihat yang paling bisa dikatakan paling mahal itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Nah, karena di sini kebanyakan makanya kan sangat berkembang sekali apa istilahnya Eka ya, yang tempat-tempat minum McDonald, ya kan Dunkin Donut, Starbucks, atau yang di daerah New Hampshire kita yang paling top sekali namanya Aroma Joss, yang dia cuma jualan memang cuman kopi. Gitu.
Kalau mau dipikir, Amerika tidak penghasil kopi, ya kan? Itu pertama. Kedua, rata-rata itu gula yang dipakai gula. Mungkin karena bekerja lelah atau apa, orang membutuhkan Perlu gula. tenaga, jadi butuh Iya, perlu gula. tenaga. Tetapi tanpa kita ketahui, gula itu sumber penyakit juga, iya kan? Nah, saya terpikir kita di sini komunitas orang Indonesia, Indonesia bukan hanya Minahasa, sangat ketergantungan sekali dengan gula aren, gula batu, atau gula merah. Itu banyak sekali yang dikirim dari Indo dan dijual di kios-kios Asia. Nah, kalau kita di sini kebanyakan yang beredar yang dari Jawa. Nah, padahal kalau Berarti dari kan kita juga yang dari Minahasa warnanya bukan banyak sekali. merah, bukan coklat, Ya, agak kayak agak kita di hitam-hitam. sini bilangnya palm sugar. Oh iya, palm Dia sugar. Iya. kecil dan kemudian dia Iya. Ada yang tidak bulat-bulat. merah seperti Bulat. yang kita punya di Iya. Sulawesi Utara. Iya. Iya. Ya, dan itu Warnanya terang. saya sudah melihat di info kesehatan, saya sudah lihat di Google, saya sudah konsultasi dengan teman dokter, ternyata itu bagus, tapi juga jangan berlebihan. Jadi itu dan sudah dicoba. Jadi waktu datang pertama, saya juga pencinta kopi, ya. Saya tidak pernah minum kopi. Saya menghindari kopi. Dan saya bersyukur ketika merubah pola minum kopi yang biasanya pakai cane, gula tebu, cane. Iya. Kemudian sekarang dirubah dengan gula gula merah. Iya. Dan jujur saya melihat perubahannya, kesehatannya, juga berat badan dia jadi stabil. Oh, kemarin berarti jadi ini kan kita lihat tuh agak maaf ya, agak gode. Bukan orang bilang bukan gode, tapi agak bapoco-poco sadiki kata. Kalau bilang gode nanti orang pikir dibully atau apa. Jadi aja bafol-fol sadikis tuh. Oh, ini memang dari Indo begini. Oh, ini, yang kita pikir ini kita kenal dulu waktu itu masih belum. Oh, kecil sekali. Sangat kecil. Iya. Waktu kuliah juga kecil sekali. Ini gitu. Karena apa? Makanan kah? Faktor makanan atau kopi? Iya, karena juga waktu di Indonesia kurang secara fisik kan, kurang bekerja secara fisik. Apalagi saya di sana banyak aktivitas organisasi. Jadi kurang olahraga juga, itu yang menjadi penyebab. Kembali tadi dibilang tentang apa yang kita bisa bawa dan buat soal aren. Gula aren. Iya, jadi saya punya ide untuk bagaimana itu yang petani-petani Minahasa punya itu untuk dipasarkan di sini, dibawa di Amerika sini. Itu terpikir sekali untuk kita itu. Itu baru satu item tentang gula. Kemudian di sini di Amerika yang saya lihat tentang apalagi baik mau summer atau winter, tetap orang barbecue ada. Apalagi summer kan. Kalau orang barbecue atau bakar-bakar daging atau ikan juga ada, pasti memerlukan yang bara. Ya kan, memerlukan bara. Dan bara itu yang dipakai di sini, yaitu bara dari yang di Indonesia banyak sekali itu. Bukan tempurung kalau di sini. Ada tempurung, ada. Itu yang maksud saya. Ya, apa istilahnya itu? Batu bara. Nah, batu bara ini kalau dipakai, kalau dia ada unsur istilahnya, kita nggak terlalu fasih sih, kimia. Jadi asapnya itu nggak bagus bagi kesehatan. Tapi tempurung bagus kan?
Tempurung bagus. Tempurung itu kita pernah lihat di YouTube, salah satu di daerah di Indonesia. Itu mereka membuat, diolah menjadi satu apa namanya, brick begitu, yang dia kecil-kecil begini. Jadi brick itu. Jadi dan inilah yang dibakar. Saya berpikir daerah kita di Minahasa Nyur banyak sekali melambai. kelapa. Iya, nyur melambai itu. Tempurung ini dari arang tempurung ini kalau dikelola dengan baik, ya tentu ya tinggal bagaimana cara kita apa namanya, mampu membawa itu dari sana dengan cara bagaimana. Mungkin perlu keterlibatan pemerintah atau bagaimana. Pokoknya cita-cita saya satu saat itu bisa tembus di Amerika. Begitu. Sebenarnya sudah pernah kita bicarakan juga ya dengan beberapa teman, tapi mungkin belum. Saya bilang sama mereka coba kirim sampel, ya kan? Kemasan juga dibikin bagus, belum pernah soal tempurung, tapi gula aren itu pernah kita bicarakan. Bikin yang bagus kemasannya gitu. Sampelnya dikirim. Iya, dan karena di sini kan maunya mutunya bagus, jadi jangan asal-asal bikin di sana. Jadi dia kalau bikin itu kadar airnya itu mesti diperhatikan. Jadi mesti masak yang baik. Itu kan. Kemudian kebersihannya. Karena di sini kan higienis semua itu kan. Nah, ada lagi kayaknya ada yang satu surat deh, ada satu surat yang harus apa itu, saya lupa. Ada satu surat di sini yang harus diurus dari Indonesia. Oh iya, ada. Tapi kalau mau dilihat, saya juga berhubungan dengan ada beberapa teman di sana yang hasil-hasil apa pertanian. Mungkin kita bisa kerjasama. Kan jauh tuh. Lendi bagian sana, kita bagian sini. Ya, lebih bagus. Jadi maksudnya begini, saya pernah kontak, ada satu orang pemuda di sini yang dia lulusan universitas di New Hampshire sini. Dia setelah dia tamat, dia bekerja di satu perusahaan wine atau apa, pokoknya minuman yang mereka sangat membutuhkan sekali vanili, ya kan? Vanili itu mahal sekali di sini. Nah, di daerah kita kalau mau dilihat di berita-berita banyak yang menanam itu. Juga di sini yang paling favorit apa makanan dari anak kecil sampai orang tua? Es krim. Es krim itu favorit anak-anak yang rasa vanili. Dan juga makanan yang memerlukan itu. Begitu juga produk-produk yang ada hasil iya. Juga di sini kalau istilahnya atau bahasa Inggrisnya cengkeh. Cengkeh pernah orang ada kebutuhan itu kemudian dicari di Walmart, ada yang botol apa cengkeh apa cave atau apa cengkeh cave atau apa ya clove lupa, kita nggak tahu eja. Dia botol cuman setengah begini, ini kan sudah besar, $12 itu. Bagi bayangkan itu kalau ada, kita tahu caranya, kita tahu dari sana membawanya bagaimana. Jadi harapan saya ketika ada pejabat-pejabat dari Indonesia melihat contoh yang baik itu bisa dibuat atau dilakukan. Tapi kalau tidak, saya sudah ada teman namanya Eka Polii, Mariska Polii. Kita bisa kerjasama. Mari orang lakukan itu. Kita pikirkan nanti. Itu ide yang bagus.
sudah sering dibicarakan, tapi eksekusi nggak pernah. Cuma sampai di orang Nado bilang cuma sampai dibicara. Oh ya, ini kalau memang berkesempatan satu saat ada hubungan atau bisa langsung ke Manado, aduh bagus sekali ini mau diterobos. Apalagi Eka sering pulang Manado. Ya kita pulang nanti tinggal tunggu border dibuka. Karena suami kan belum boleh karena warga negara asing. Kalau kita boleh. Oh ya. Suami katanya Juni atau Juli mau dibuka. Jadi kita. Oh iya. Ini bisa lah. Sambil toh cari-cari informasi. Ya. Jadi Eka punya S2 start mulai kapan? Fall. Sudah start, sudah mulai. Sama di Indonesia jika kan saya kuliah September. Di sini juga September, akhir September. Itu program LLM di UW itu 9 bulan, cuma 3 quarter. Jadi ya karena kan kalau di UW summer itu kan libur. Jadi cuma fall, winter, spring sudah. Nggak bisa lebih dari itu. Cuman kalau lulus, kalau Tuhan berkenan, bisa ikut bar exam, tes pengacara. Kalau lulus bisa praktek. Mantap. University Washington ya? Ya, University of Washington. Orang sini biasanya bilangnya UW. UW. Orang sini bilangnya UW. UW. Pesan-pesan kita yang utama, apalagi masih masa pandemi ini ya, orang pasti mari kita semua jaga kesehatan. Ya, jadi walaupun vaksin tetap kita melakukan apa yang ini bukan hanya anjuran pemerintah, ini adalah kepentingan diri sendiri dan bersama untuk tetap menjaga kesehatan pandemik ini dengan jaga jarak, masker tetap di tempat keramaian atau mana saja. Itu karena kita sudah merasakan ketika hidup di negeri orang ini, ketika kesehatan itu begitu mahal. Kalau sakit itu, kalau di sini ditunjang dengan asuransi kalau kita mengurusnya. Kalau kita tidak mengurusnya atau kita tidak tahu mengobatnya, bila sakit sangat mahal. Begitu. Jadi buat saya, kalau di saudara-saudara yang di kampung, kita tahu masih banyak makanan-makanan organik yang bisa dikonsumsi, yang lebih sehat. Jadi pesannya utama ya, mari kita tetap terus menjaga pola hidup sehat. Dan yang penting harus divaksin. Supaya kalau semua orang sudah divaksin, ekonomi jalan lagi. Iya, kalau sudah divaksin, itu jangan takut divaksin dan jangan dengar cerita-cerita yang aneh-aneh tentang vaksin. Karena dari kecil juga kita sudah selalu divaksin kan? Itu. Iya, selalu divaksin. Anak James, dia telah vaksin apa? Waktu di Indonesia telah vaksin lengkap, full. Ketika datang, vaksin lagi. Baru seminggu mungkin vaksin lagi 4 kali. Itu. Tapi memang begitu. Sama kita juga divaksin. Begitu untuk vaksin berapa kali? Iya. Terima kasih dengan waktunya sampai 2 kali karena sesuatu dan lain hal. Oh, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Salam buat semuanya ya. Oke. Salam juga buat di Seattle sana. Ya. Oke. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Lendi Parengkuan. Terima kasih sudah bersama kami di channel kami, dan kami berharap Anda menikmati video ini. Dan sampai jumpa.